Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa berjumpa lagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini materi diagram batang akan kita pelajari lebih dalam lagi. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Doa mulai. Selesai. Diagram batang seperti yang pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah grafik yang menunjukkan angka atau set dalam bentuk persegi panjang. Diagram batang kemarin saya beri contohkan ada dua macam, yaitu vertikal dengan horizontal. Nah, setelah itu ada tambahan lagi, tetap pada vertikal dan horizontal. Kalau pada contoh ini itu datanya tunggal, hanya satu, nanti ada tambahan lagi materinya. Kita masuk ke dalam diagram batang vertikal, yaitu diagram yang menampilkan satu hasil kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Nama kategori pada diagram jenis ini ditulis pada sumbu horizontal, ya, ini tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Sedangkan frekuensi datanya digambarkan secara vertikal. Ada 0, 20, 40, 60, sampai 80. Ini adalah jumlah pegawai. Ini adalah data pegawai PT Mantap Jiwa tahun 2019. Contoh ini ya. Pada horizontal tingkat pendidikan atau nama kategorinya, sedangkan yang vertikal yang ke atas itu menunjukkan frekuensi atau jumlahnya. Yang kedua, diagram batang horizontal, yaitu diagram yang menampilkan satu hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Pada diagram ini nama kategorinya dicantumkan pada sumbu vertikal. Nah, tadi di bawah, sekarang di atas. SD, SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Sedangkan frekuensi datanya digambarkan secara horizontal. 0, 20, 40, 60, 80. Ini adalah jumlah pegawainya. Ini adalah tingkat pendidikannya. Data pegawai PT Mantap Jiwa. Yang pertama tadi secara vertikal atau batangnya ke atas, naik ke atas, semakin ke atas semakin banyak. Sedangkan yang horizontal semakin ke kanan semakin banyak. Contoh soal, tabel data siswa-siswi MI Al Falahiyah Pelompong nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelas 1 sampai 6. Jumlah siswa 65, 50, 48, 70, 60, dan 56. Cara membaca tabelnya sudah bisa nggih. Pada nomor 1 itu menunjukkan kelas 1 dengan jumlah siswa 65. Kelas nomor 2 itu menunjukkan kelas 2, jumlah siswanya 50. Begitu sampai seterusnya. Nah, ini cara mengerjakannya. Diagram batang vertikal. Kelas 1 ini nama datanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan 5. Frekuensinya atau jumlahnya berada di sebelah kiri ke atas. Ada 0, 10, 20, sampai 90. Kelas 1 tadi jumlahnya 65, berarti di antara 60 dan 70. Ini sampai di sini, di tengah-tengahnya antara 60 dan 70, berarti 65. Kelas 2 ke atas jumlahnya 50, lurus. Kelas 3 berada di bawahnya 50 karena tadi jumlahnya adalah 48. Kelas 4 ini lurus dengan angka 70, berarti kelas 4 nya adalah 70. Kelas 5 60, ditarik garis lurus. Kelas 6 di antara 60 dan 50, tadi ada jumlahnya 56. Nah, ini ya contoh diagram vertikal. Garis merah itu hanya menunjukkan jumlahnya. Maksud saya itu hanya membantu untuk meluruskan
diagram batangnya. Seharusnya garis merah ini tidak digunakan, jadi cukup batang berwarna hitam ini saja. Selanjutnya diagram batang horizontal. Nah, ini tanpa menggunakan garis merah tadi atau garis bantu. Kelas 1 sini, kelas 2 seret ke kanan sampai di sini, kelas 3. Nah, perbedaannya tadi kalau diagram vertikal nama kategorinya atau kelasnya sini di sebelah kiri atau vertikal ke atas. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang horizontal frekuensinya berada di horizontal di bawah. 10, 20, 30 sampai 90. Nah, luruskan kotaknya ini ya. Bisa nggih? Sekarang yang ketiga, diagram batang majemuk, yaitu diagram yang menyajikan lebih dari satu kegiatan pengumpulan data, sehingga setiap kelas memiliki lebih dari satu diagram batang. Contoh data pegawai PT Mantap Jiwa tahun 2019 dengan tanda atau warna biru itu menunjukkan laki-laki, yang warna merah itu menunjukkan data perempuan atau jumlah. Ingat, harus diberi tanda seperti ini. Kalau yang berwarna biru itu laki-laki, yang berwarna merah adalah perempuan, sehingga kita membuat diagram batangnya bisa dibaca dengan mudah. Nah, ini adalah contohnya. Pada diagram ini ada dua jenis data yang dimasukkan dalam satu kategori, digambarkan secara bersebelahan dan berbeda warna agar mudah untuk membandingkannya. Ini adalah tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, D3, S1 dan S2. Jumlah pegawainya ada 0, 10, 20, 30, 40 sampai 50. Data pegawai PT Mantap Jiwa tahun 2019 dengan tingkat pendidikan atau lulusan SD yang laki-laki itu sebanyak 20, sedangkan untuk perempuan itu 10. Untuk tingkat pendidikan atau lulusan SMP yang laki-laki lebih dari 40 dan hampir mendekati 50. Perkiraan sekitar 47 atau 48, sedangkan SMP untuk perempuannya lebih dari 20 dan kurang dari 30 ya, kira-kira 22 atau 23. Sedangkan tingkat SMA, nah di sini di antara 40 dan 30, kurang lebih 35. Sedangkan untuk perempuan mendekati 20, kira-kira ya 19. Untuk D3 bisa dilanjutkan, S1 bisa dilanjutkan sampai S2. Nah, ini contoh lagi. Setelah selesai pelaksanaan sensus penduduk di suatu desa, diketahui bahwa jumlah penduduk tiap RT sebagai berikut. RT 1 50 jiwa untuk pria, wanita 70 jiwa. Untuk RT 2 pria sebanyak 45 jiwa, wanita 80 jiwa. RT 3 pria sebanyak 60, wanita sebanyak 75 jiwa. Untuk RT 4 pria sebanyak 40 jiwa dan wanita 65 jiwa. Nah, kita buat diagram batang secara vertikal dan horizontal. Kita buat dulu yang diagram batang vertikal majemuk, jadi 2. Untuk yang berwarna merah itu menandakan pria. Untuk warna biru menandakan wanita. RT 1. Sebelum kita membuat diagram batang, kita buat dulu garisnya. Garis yang di bawah atau garis horizontal itu menunjukkan datanya RT 1, RT 2, RT 3 dan RT maksud saya RT 4. Setelah itu ditunjukkan lagi antara pria dan wanita. Setelah itu kita buat garis lagi ke atas untuk menunjukkan frekuensi atau jumlah orang. 10, 20 sampai 100. Kita membuat kelipatan 10. Pria di sini warna merah, kita buat tabel batang sampai
di angka 50 di sini lurus. Dengan wanita lurus sampai di angka 70. Selanjutnya pria di sini karena 45 di tengah-tengahnya. Dengan wanita sampai di angka 80. Untuk RT3 pria 60, wanita 75, sedangkan pria di RT4 sebanyak 40 dan wanitanya sebanyak 65. Garis titik-titik berwarna hijau itu adalah garis bantu, tidak harus ada ya, dan lebih baik tidak ada, ini hanya untuk perbantuan saja. Sedangkan membuat diagram batang horizontal, kita buat garis dulu yang ke bawah ini atau vertikal untuk menunjukkan data RT1, RT2, RT3, RT4. Yang garis tidur ini atau garis horizontal ini menunjukkan frekuensi mulai dari 0, 10 sampai 100. Nah, ini keterangannya. Yang berwarna merah adalah pria, yang berwarna biru adalah wanita. Diisi seperti tadi ya. Mudah ya. Selanjutnya tugas hari ini adalah kerjakan soal berikut. Data penduduk Desa Sukamulya adalah sebagai berikut. 1. RT1 laki-laki sebanyak 50, perempuan sebanyak 70. RT2 laki-laki sebanyak 45, perempuan sebanyak 80. RT3 laki-laki 60, perempuan 70. RT4 laki-laki 40 dan perempuan sebanyak 65. Buatlah diagram batang vertikal dan horizontal. Jadi kalian nanti akan membuat diagram batang sebanyak 2, yang satu vertikal, yang satu horizontal. Usahakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan diberi warna yang berbeda. Itu saja tugas dari saya, dan materi hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kalimat dari saya yang salah dan tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.